Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Subekti. NPM saya 101190010 dari kelas B2.21 Manajemen S1, dan saya bakal mau mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu tentang produk inovasi dari Tisrol. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang aspek pasar atau aspek pemasaran. Yang pertama adalah tentang analisis pasar. Analisis pasar adalah proses menyelidiki, pengumpulan, kemudian menganalisis dan menafsirkan informasi terkait pasar atau industri tertentu. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi situasi dan kondisi pasar secara lebih mendalam, termasuk perilaku konsumen, pesaing, tren, peluang, dan ancaman yang ada. Dan masuk ke yang berikutnya adalah tentang analisis pasar. Yang pertama, produk kami memiliki keunikan tersendiri, yaitu topping yang dapat menambah cita rasa dari produk Tisrol tersebut. Kemudian yang kedua, produk kami juga memiliki value dalam hal kandungan protein yang tinggi. Selain itu, produk kami akan kami kemas menggunakan kemasan yang modern dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang market size. Dilansir dari Korn, market size adalah jumlah total dari seluruh penjualan dan pelanggan yang bisa dilihat secara langsung oleh para stakeholder, dan data kapasitas produksi dari produk kami, yaitu Kansat Cheese ya, atau Tisrol itu selama 1 tahun di tahun 2023 sebanyak 52.176 biji ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah di 2.1.2, yaitu tentang market growth. Market growth adalah salah satu hal yang harus dikejar oleh setiap bisnis. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa market growth adalah hal yang penting yang harus dikejar. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan, yang kedua memperluas bisnis, dan yang ketiga adalah menaikkan atau menarik investor. Berikutnya adalah 2.2, yaitu diamond estimation. Estimation atau bisa disebut juga estimasi permintaan. Artinya adalah merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Yang berikutnya adalah tentang bab 2.2.1, yaitu perbandingan kapasitas produksi. Di sini untuk rumusnya ada, yaitu perbandingan kapasitas produksi, yaitu kapasitas produksi perusahaan dibagi kapasitas produksi pesaing, kemudian dikalikan 100%. Kemudian berikutnya adalah ada tabel 2.1, yaitu perbandingan kapasitas produksi perusahaan dan pesaing. Bisa dilihat ya, di sini ada tahun, kemudian perusahaan kami, kemudian pesaing, ya, kemudian perbandingannya. Dari data di atas dapat diramalkan kecenderungan kapasitas produksi untuk tahun berikutnya. Jika dilihat dari data di atas, dapat dikatakan kapasitas produksi perusahaan belum sepenuhnya naik secara linear. Kapasitas permintaan ya 2.2.2 sama ada rumusnya juga, yaitu kapasitas
permintaan perusahaan dibagi kapasitas permintaan pesaing, kemudian dikalikan 100%. Dan di bawah berikutnya adalah yaitu tabel, ya di sini perbandingan kapasitas permintaan. Nah, bisa dilihat ya tabelnya. Jadi setiap tahunnya itu dikalikan 10% seperti yang sebelumnya. Ya, bisa dilihat di tabel tersebut. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah 2.2.3 yaitu ke market share. Di sini juga market share memiliki rumus untuk menghitungnya, yaitu perbandingan perusahaan dibagi permintaan pasar kemudian dikalikan 100%. Dan di tabel 2.3 ini contohnya adalah setiap sama dikalikan 10% dan hasilnya di permintaan pasarnya selalu bertambah ya, dikalikan 10% aja. Dan berikutnya juga di tabel 2.4 yaitu tentang market share Kansachis ya. Jadi yang sebelumnya itu tentang permintaan perusahaan, kemudian di sini market share dari perusahaan kami yaitu Kansachis sama ya, jadi setiap tahunnya meningkat 10% dikalikan. Berikutnya adalah 2.2.4 yaitu tentang data permintaan potensial. Apa itu data permintaan potensial? Yaitu jenis permintaan yang telah didukung kemampuan beli sebelum ada pembelian. Sederhananya, seseorang telah memiliki daya beli atau kemampuan untuk membeli barang atau jasa, namun belum melaksanakannya. Data permintaan potensial ini kami lampirkan dari bulan Oktober 2023. Dan bisa dilihat ya di slide, yaitu yang berikutnya adalah 2.3 yaitu segmen pasar. Segmen atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Ada 4 variabel utama yang bisa digunakan sebagai dasar-dasar pengelompokan pasar, yaitu yang pertama dari segi geografis, kemudian demografis, psikografi, kemudian perilaku. Yang berikutnya adalah 2.4 market targeting atau disebut target pasar, yaitu sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan layani. Target pasar mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Yang berikutnya adalah 2.5 yaitu market positioning. Dilansir dari sumber yaitu Wijaya dalam Pemantau 2019 menjelaskan tentang positioning di mana perusahaan menyusun penawaran pasar untuk mendapatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Langkah diferensiasi dan positioning terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi sekumpulan keunggulan kompetitif yang berbeda di mana untuk membangun posisi. Yang berikutnya ada 2.6 yaitu marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu serangkaian alat pemasaran yang saling terkait dalam upaya membentuk program pemasaran yang tepat sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif dan sekaligus untuk memuaskan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Menurut Kotter dan Armstrong 2019.258 ada 4 unsur atau elemen bauran. Yang berikutnya adalah di sini adalah
marketing mix ya. Jadi yang pertama adalah strategi produksi ya. Ini jadi strategi produksi kita ya, yang digunakan di Kansas Cheese, yaitu yang pertama membuat olahan keju menjadi cemilan yang dapat disajikan di mana saja. Yang kedua, menyatukan berbagai jenis varian rasa. Yang ketiga, menciptakan bentuk makanan dengan konsep unik sehingga konsumen tertarik. Yang keempat, menambah beberapa menu baru dari olahan keju. Dan yang kelima, yang terakhir, menggunakan box kemasan yang simpel dan mudah dibawa. Kemudian ada strategi harga juga. Ya, yang pertama, ini di sini penetapan harga pada produk ditentukan dengan perhitungan tertentu secara baku dan konsisten, serta berdasarkan setiap pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan proses pengerjaan produksi. Jadi harga untuk per box cheese roll ini dijual sebesar Rp15.000 dan isinya 10. Nah, ini bisa disaksikan ya, bisa dilihat juga ini contoh pamflet dari kita, yaitu cheese roll ya, Kansas cheese. Berikutnya kita masuk ke 2.7 yaitu analisis SWOT ya. Apa itu SWOT? Yaitu akronim dari kekuatan strength, kemudian kelemahan weakness, kemudian peluang opportunities, dan ancaman yaitu threats. Di sini ada analisis SWOT Kansas Cheese diuraikan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di tabel ya. Itu dari kekuatannya yaitu sudah berdiri sejak lama dan memiliki pelanggan yang tetap. Kemudian dari kelemahan, ya, yang pertama belum memiliki stores offline, ya, sehingga kurang dikenal oleh para pelancong. Yang kedua hanya melakukan penjualan melalui media sosial dari WhatsApp, kemudian dan Instagram, sehingga memiliki jangkauan pasar yang terbatas. Dari peluangnya, yang pertama terletak di tengah kota Cimahi sehingga memiliki lokasi yang strategis. Yang kedua lebih memanfaatkan aplikasi sosial media yang lain untuk melakukan penjualan yang lebih luas. Dan ancamannya adalah konsep bisnis online banyak ditiru oleh kompetitor atau orang lain. Yang berikutnya, banyak kompetitor dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, ini analisis SWOT Kansas Cheese rencana 5 tahun ke depan. Ya. Untuk stage-nya ya, silakan menambah reseller dan memperkuat relasi agar Kansas Cheese dapat memperluas pemasaran. Ya, weakness-nya memanfaatkan sosial media yang lain untuk melakukan pemasaran yang lebih luas. Triknya adalah lebih kreatif dalam memasarkan produk yang tepat menarik. Terima kasih, itu yang bisa dijelaskan di bab kedua. Ya, mudah-mudahan bisa paham dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu aspek operasional atau bisa disebut dengan aspek teknis. Yang pertama saya akan menjelaskan desain produk. Menurut Imam Jatiwidodo dalam Sindari pada tahun 2018, desain produk adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mengintegrasikan perencanaan produk dan proses yang berpengaruh dengannya, termasuk manufaktur pendukungnya. Dalam Hasna Cheese, kita memiliki ciri khas dari segi pengemasan dan bisa dilihat juga dari beberapa topping yang kita tambahkan, yaitu dengan menambahkan suatu glaze coklat
untuk menarik pelanggan atau konsumen agar lebih banyak menghasilkan produk-produk yang menarik pelanggan untuk membeli produk khas Najis. Yang kedua ada proses produksi atau operasi. Dalam buku Manajemen Operasi Produksi pada tahun 2020, Andi Wijaya mengatakan produksi merupakan proses menghasilkan suatu bentuk barang dan jasa dalam suatu periode waktu dan memiliki nilai tambah untuk perusahaan tersebut. Khas Najis memproduksi dengan secara manual dengan bahan-bahan yang kualitasnya terbaik dan dapat dikonsumsi oleh kalangan orang tua ataupun anak-anak. Berikut urutan dalam proses produksi khas Najis. Yang pertama ada persiapan, yaitu menyiapkan barang-barang yang dapat membantu berjalannya proses produksi dan juga bahan-bahan yang telah disediakan yang memiliki nilai produksi baik. Yang kedua ada pencetakan, dan selanjutnya ada penggorengan. Yang keempat pendinginan. Yang dimaksud itu setelah digoreng kita ada sedikit melakukan pendinginan dengan meniriskan cheese roll dengan keadaan berdiri agar semua minyak-minyaknya turun. Yang terakhir ada pengemasan yang dilakukan oleh bagian pengemasan dengan memperhatikan box kemasannya lecet atau tidak. Yang ketiga ada proses pengadaan bahan baku. Menurut Febriawati dalam Sembiring dan Siliwangi pada tahun 2017, pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya. Adapun menurut Herjanto pada tahun 2020 mengemukakan bahwa persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi suatu tujuan. Khas Najis biasanya menggunakan bahan-bahan yang bermutunya tinggi. Dalam memproduksi cheese roll, perharinya kita menghabiskan 150 pieces dengan menggunakan bahan yang mudah dicari dan aman untuk dikonsumsi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada kulit lumpia. Kita menggunakan kulit lumpia yang dibikin oleh orang-orang rumahan, yaitu dengan harga per satu paknya 2.000 dan kita biasanya menyetok dengan 15 pak. Yang kedua ada keju. Keju yang kita gunakan adalah mincis dengan banyaknya 2 kilo dan harganya 88.000 yang dapat menghasilkan 240 potongan. Yang ketiga ada gula pasir. Kita gunakan 1 kilo untuk 250 pieces dengan merek gulaku yang harganya 18.000. Yang keempat ada terigu. Kita gunakan terigu sebagai perekat pada kulit lumpia saja. Yang kelima ada dus kemasan. Kita gunakan dengan ukuran 13x10 agar tidak terlalu besar, dan dengan harganya itu 400 per boxnya, dan kita biasanya menyetok dengan kualitas tinggi melebihi dari 100 box. Yang terakhir ada stiker. Kita gunakan stiker untuk menambah daya tarik konsumen agar lebih tertarik dalam pengemasan. Yang keempat ada peralatan dan furnitur. Menurut Fatur Rahman pada tahun 2018 mengartikan bahwa peralatan atau equipment adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk keselamatan kerja. Mengenai peralatan, khas Najis hanya menggunakan alat penunjang untuk menyimpan bahan baku seperti meja atau lemari yang aman untuk menyimpan stok keju dan kulit lumpia.
agar ketika kita akan melakukan proses produksi kembali keju dan kulit lumpia tetap aman dan baik untuk dipenuhi dalam proses produksi. Hasna Cheese membutuhkan beberapa alat sebagai proses produksi, yaitu yang pertama kuas, digunakan untuk mengambil adonan terigu sebagai perekat dalam kulit lumpia agar keju tidak terlepas dari kulit. Yang kedua ada saringan, yaitu digunakan untuk meniriskan cheese roll saat pendinginan agar semua minyaknya turun. Yang ketiga ada nampan, digunakan untuk menyimpan cheese roll yang sudah dicetak dan menata yang sudah ditiriskan. Yang keempat ada cabitan, yaitu fungsinya untuk mengambil cheese roll yang akan digoreng atau dipindahkan dalam keadaan dingin dan memasukkan ke dalam box agar kita tidak menggunakan tangan karena takutnya tidak higienis. Yang kelima ada piring kecil, yaitu untuk membuat adonan terigu. Yang keenam ada talenan, digunakan untuk alas memotong ukuran keju sesuai ukuran. Yang ketujuh ada teflon, digunakan untuk penggorengan cheese roll yang berisikan minyak agar pematangan cheese roll tidak overcook dan matang merata. Yang terakhir ada kompor sebagai alat yang digunakan untuk bantu penggorengan. Pengertian struktur organisasi dalam Sukaman Purba DKK tahun 2020, struktur organisasi merupakan sistem berupa jaringan kerja yang mencakup tugas-tugas yang pelaporannya hingga komunikasi yang mengaitkan pekerjaan secara individual dan bersama-sama dengan kelompok. Agar karyawan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, serta agar pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, maka perusahaan sebaiknya mengubah struktur organisasi perusahaan kepada bagian-bagian yang lebih spesifik, sesuai dengan bidang dan tugas-tugasnya. Karena perusahaan relatif masih yang sangat sederhana. Ada pula pengertian dari job description, yaitu deskripsi jabatan dapat diartikan juga keperluan pemimpin dan karyawan di dalam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan, tugas, dan serta kegiatan sesuai dengan posisinya masing-masing. Menurut Pitaloka, Mulyatini, dan Kasman 2019. Bagian dan tugas. Yang pertama ada owner, yaitu bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada bagian administrasi, bertugas mencatat segala bentuk administrasi perusahaan melakukan dan pembuatan laporan-laporannya. Yang ketiga ada bagian produksi, yaitu bertanggung jawab dalam pembuatan cheese roll dari mengolah bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Yang keempat ada bagian pemasaran, tugasnya adalah mengemas produk serta memasarkan produk hingga digunakan oleh konsumen. Kemudian ada pengertian job specification. Menurut IPAI tahun 2020 mendefinisikan bahwa spesifikasi jabatan merupakan suatu penjelasan tertulis mengenai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, ciri dan karakteristiknya yang lain pada penting bagi efektivitas kinerja dalam suatu pekerjaan. Dalam job specification, Hasna Cheese hanya memiliki beberapa syarat untuk bergabung dalam proses produksi cheese roll, yaitu kita hanya melihat dari segi kedisiplinan, kemampuan, pengetahuan, minat, dan kepribadian agar ketika bergabung tidak perlu menyeleksi kembali karena sudah melakukan spesifikasi jabatan yang baik. Kebutuhan tenaga kerja. Istilah kebutuhan tenaga kerja dalam penelitian ini mempunyai pengertian sama dengan istilah kesempatan kerja, dihitung per orang. Menurut Suroto tahun 1991, penyediaan tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang bersedia mampu untuk bekerja untuk melakukan pekerjaan dengan tidak memperhatikan faktor upah. Hasna Cheese karena dalam menambah tenaga kerja harus lebih banyak memproduksi cheese roll agar upah gaji yang
kita akan berikan sesuai dengan setara skill mereka yang memberikan tenaga dalam proses produksi. Hal ini menambah pegawai kurang lebih 4 orang pada bagian produksi, 2 orang untuk ke bagian keuangan administrasi, dan 2 orang untuk bagian kebersihan dan pemeliharaan alat produksi. Selanjutnya ada rekrutmen. Menurut Nurjanah, tahun 2019, rekrutmen merupakan awal gerbang menyeleksi calon karyawan dan perlu diperhatikan oleh manajer karena karyawan sebagai human capital akan berpengaruh saat produktivitas pada perusahaan. Dalam rencana 5 tahun ke depan, Hasnachis akan membuka lowongan pekerjaan dengan menyebarkan iklan melalui media sosial dengan membagi beberapa orang untuk menduduki posisi cabang di outlet kami. Maka dari itu memiliki beberapa orang yang mampu membantu dalam proses produksi. Selanjutnya ada ikatan kerja. Dalam ikatan kerja, Hasnachis tidak melakukan konsep ini karena masih dalam usaha yang kecil dan masih dikelola dengan orang-orang kapasitas kecil. Maka dari itu hanya menegaskan kepada karyawan untuk bersifat tanggung jawab dan tidak pernah meninggalkan tugas pekerjaan atau bagiannya masing-masing. Karena dengan ikatan kerja di awal pun tidak ada paksaan, jadi kita hanya memberikan ketegasan dalam proses pengerjaan pembuatan cheese roll dan jam kerja serta bagian yang harus dikerjakan oleh pegawai. Dan yang terakhir, ada pengertian sistem kompensasi. Menurut Akbar, tahun 2021, kompensasi adalah sebuah bentuk pengembalian atau retur finansial dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh pegawai sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Selanjutnya, menurut Sutrisno tahun 2017, kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dan manajemen sumber daya manusia. Dalam suatu kompensasi, kemungkinan Hasnachis tidak bisa memberikan kompensasi besar seperti layaknya perusahaan besar. Hanya saja kita akan memperhatikan dari segi kerajinan para karyawan. Apabila karyawan itu sakit membutuhkan biaya lebih, dia upah akan diberikan. Jadi kita akan membantu kapasitas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang aspek finansial dan pengujian kelayakan. Yang pertama ada kebutuhan investasi. Penelitian menurut Rizky Aditama dan Nurkin pada tahun 2020 menjelaskan bahwa terdapat 5 manfaat yang bisa didapat dari investasi, yaitu potensi penghasilan jangka panjang, mengungguli inflasi, memberikan penghasilan tetap, bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, dan bisa berinvestasi sesuai dengan keadaan keuangan individu. Motivasi merupakan suatu proses di mana individu mengetahui kebutuhan dan menentukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Rincian komponen modal investasi yang dimiliki Hasnachis disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut, yaitu pada tabel 5.1 modal investasi. Ada jenis investasi, jumlah unit, harga perolehan, dan peningkatan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada sumber permodalan dan biaya modal. Menurut Irvani, pada tahun 2020, mengemukakan capital changers atau CC atau biaya modal merupakan integrasi atau invested capital of weighted average cost of capital untuk menentukan besarnya arus kas yang dibutuhkan penyandang dana dalam memperkirakan resiko dari jumlah modal yang diinvestasikan. Pada tahun 2023, Hasnachis masih menggunakan jenis sumber modal sendiri dengan artian kita hanya menggunakan modal dari hasil pemilik, dan kita termasuk ke dalam jenis usaha yang masih bisa menggunakan modal sendiri, tidak seperti perusahaan besar lainnya, karena bahan dan alat pun masih bisa dijangkau dengan harga yang wajar. Untuk 5 tahun yang akan datang, karena Hasnachis akan membuka cabang dan membuka stand dengan menggunakan but lipat, pemilik akan meminjamkan uang untuk modal yang cukup maksimal dan sesuai kebutuhan yang masih kurang. Maka dari itu, Hasnachis akan menggunakan sumber modal hutang karena kemungkinan besar Hasnachis sangat membutuhkan banyak biaya untuk mencangkup pembukaan cabang yang lebih banyak dan tersusun dengan lebih efisien.
Yang ketiga ada prediksi kebutuhan modal kerja. Menurut Arifin, pada tahun 2018, modal kerja adalah harta yang dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau membiayai operasional perusahaan tanpa mengorbankan aktiva yang lain, dengan tujuan memperoleh laba yang optimal. Sedangkan menurut Jeffrey Weston Age, F. Brigham dalam Arifin 2018 menyatakan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka panjang atau pendek, yaitu khas, surat berjangka, jangka pendek, piutang, dan persediaan. Dari beberapa pengertian menurut ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa modal kerja adalah faktor produksi yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Ada 3 konsep pengertian. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Pada konsep ini dijelaskan bahwa modal kerja adalah seluruh jumlah aktiva lancar, berarti jumlah kas dan bank, ditambah efek yang bisa diperjualbelikan, ditambah piutang, dan ditambah persediaan. Yang kedua ada konsep kualitatif. Pada konsep ini menjelaskan bahwa modal kerja adalah selisih lebih jumlah aktiva lancar terhadap jumlah hutang lancar. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan income. Pada saat sekarang ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Dan di sini kita akan memperlihatkan tentang modal kerja atau operasional perusahaan pada Hasnachis. Dengan biaya bahan baku, yang pertama ada keju, kulit lumpia, gula pasir, minyak goreng, terigu, gas coklat, gas tiramisu, dan gas green tea, stroberi, dan taro. Itu untuk total biaya bahan baku. Ada total biaya tenaga kerja langsung yang di dalamnya berisikan biaya overhead pabrik, listrik, dus kemasan, stiker kemasan, biaya penyusutan alat produksi. Yang keempat ada total biaya overhead pabrik dan total biaya produksi, serta ada total biaya admin umum dan penjualan. Selanjutnya ada prediksi perhitungan depresiasi aset. Penyusutan juga dikenal dengan istilah depresiasi, yaitu pengalokasian aset tetap yang disebabkan adanya penurunan nilai dari aset tetap. Aset menurut Hidayat dalam jurnal Asmara dan Agustina tahun 2020, aset adalah suatu benda, baik itu benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak. Depresiasi atau penyusutan menurut Nelson dalam jurnal Asmara dan Agustina 2020 adalah alokasi secara sistematis dari nilai aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya ada prediksi arus pendapatan. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang atau jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Sebagian besar dari produk yang baru dihasilkan merupakan penggantian dari produk lama yang nilainya ekonomis setelah habis pakai pada proses produksi. Begitupun permintaan perusahaan dari tahun 2024 sampai 2008 terus meningkat. Selanjutnya ada prediksi cash flow. Cash flow atau arus kas, yaitu arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan menghasilkan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi, laporan arus kas, dan mengapresiasikan laba bersih perusahaan yang berkaitan dengan nilai perusahaan, sehingga jika arus kas meningkat, maka laba perusahaan akan meningkat, dan hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan dan selanjutnya juga akan menaikkan laba perusahaan. Selanjutnya ada laporan keuangan bayangan atau laporan performa. Dari perspektif akuntansi, laporan keuangan performa adalah laporan pendapatan dan biaya bisnis yang didasarkan pada asumsi atau skenario fiktif. Ini adalah cara untuk menguji apa mungkin terjadi di masa depan untuk membantu Anda membuat keputusan bisnis. Menurut Falik Hatun dan Putri dalam jurnal Ana, Rijal, dan Sirojudin 2020, laporan keuangan performa memiliki 2 tujuan, yaitu menganalisis kondisi keuangan perubahan atau perusahaan masa lalu dan masa sekarang, serta memproyeksikan kondisi keuangan, prestasi, dan posisi keuangan pada perusahaan yang akan mendatang.
Selanjutnya ada analisis kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu, sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari penelitian tersebut. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pengertian bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dalam perusahaan bisnis adalah keuntungan finansial. Namun, dalam praktiknya perusahaan non-profit pun perlu dilakukan studi kelayakan bisnis agar dapat memberikan gambaran apakah usaha atau bisnis yang diteliti layak atau tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada payback period. Payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan berapa lama modal yang ditanamkan dalam proyek tersebut dapat kembali. Semakin kecil periode waktu pengembalian, maka semakin cepat proses pengembalian suatu investasi. Menurut Sobana, pada tahun 2018, payback period adalah jangka waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengembalikan modal investasinya dari cash flow. Payback period ada rumusnya. Payback period yaitu investasi awal dibagi arus kas tahunan. Contohnya seperti di bawah ini. Ada total arus kas bersih dan arus kas kumulatif, yaitu payback periodnya dalam perusahaan Hasnachis yaitu 2 tahun 6 bulan. Jadi berdasarkan analisis perhitungan payback period usaha Hasnachis, perhitungan pengembalian modal sekitar 2 tahun 6 bulan dapat dikatakan layak karena payback period kurang dari waktu intervensi. Selanjutnya ada Profitability Index. Menurut Sugianto, Nadi, dan Wenten pada tahun 2020, pemakaian metode Profitability Index atau PI ini caranya adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang atau present value dari rencana penerimaan khas bersih di masa yang akan datang dengan nilai dari investasi yang telah dilaksanakan. Contohnya seperti tabel Profitability Index pada perusahaan Hasnachis. Profitability Index pada perusahaan Hasnachis lebih dari 1 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Dan hasilnya di sini adalah PI-nya 10,50. Berdasarkan analisis perhitungan dengan menggunakan metode Profitability Index, usaha Hasnachis bersifat positif sudah dikatakan layak karena PI yang dihasilkan sebesar 10,50 dengan mencapai tingkat kesesuaian. Selanjutnya ada Net Present Value. Menurut Sugianto, Nadi, dan Wenten pada tahun 2020, Net Present Value atau NPV adalah analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha. Analisis ini dapat dilihat dengan menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan penerimaan khas bersih di mana yang akan datang, di mana cash flow atau arus kas pada waktu T dengan simbol CFT dan biaya modal proyek dengan simbol K, periode waktu dengan simbol T, dan usia proyek dengan simbol N. Net Present Value pada perusahaan Hasnachis dikatakan positif sehingga pengembangan usaha dikatakan layak karena NPV pada perusahaan Hasnachis sebesar 54.413.403,57. Jadi, berdasarkan analisis perhitungan metode Net Present Value, usaha Hasnachis memiliki NPV positif, sehingga usahanya dapat dikatakan layak dikarenakan arus kas yang masuk lebih besar daripada arus kas yang keluar. Selanjutnya ada Internal Rate of Return. Internal Rate of Return atau IRR merupakan suatu tingkat bunga untuk menunjukkan nilai bersih sekarang NPV sama dengan jumlah seluruh investasi usaha, di mana terlihat dari perhitungan metode IRR dan perhitungan metode IRR lanjutan. Jadi berdasarkan analisis perhitungan menggunakan metode IRR, usaha Hasnachis memiliki IRR berada di NPV 1 dan NPV 2, sehingga pengembangan usahanya dapat dikatakan tidak layak karena tidak memiliki pinjaman atau utang. Selanjutnya ada analisis break-even point. Menurut Sujarwani, pada tahun 2017, break-even point atau titik impas di mana kondisi di mana suatu perusahaan dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Saat berada pada posisi break-even point, keuntungan
atau kerugian sama dengan 0. Untuk memperhitungkan titik pulang pokok atau TPP atau yang biasa disebut dengan break even point atau BEP digunakan rumus sebagai berikut. Break even point per unit yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel setiap unit produk, atau break even point rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi total penjualan kontribusi per unit dikali harga jual per unit. Break even point pada perusahaan Hasnachis berdasarkan analisis perhitungan dengan menggunakan metode BEP, usaha Hasnachis memiliki nilai di atas BEP, sehingga usaha ini tidak dapat dikatakan BEP jika dilihat dari BEP pada tahun 2023 diperoleh sebanyak 4.702 dan BEP rupiah 76.646.631 rupiah. Pada tahun 2024 BEP unit 5.173 dan BEP rupiahnya adalah 82.075 rupiah. Pada tahun 2025 BEP unit sebesar 5.690 unit dan BEP rupiah sebesar 88.158 rupiah. Pada tahun 2026 BEP unit sebesar 6.259 unit dan BEP rupiahnya sebesar 94.942 rupiah. Pada tahun 2027, BEP unitnya 6.885 unit dan BEP rupiahnya sebesar 102.485 rupiah. Dan pada tahun 2008, BEP unitnya 7.573 unit dan BEP rupiahnya 110.850 rupiah.